Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fitria Ramadhani dengan NIM 2004 Saya merupakan mahasiswa arsitektur Universitas Syah Kuala yang akan menjelaskan tentang bisnis plan yang akan kami jalankan pada mata kuliah Technopreneurship dengan dosen pembimbing Pak Zulfikar Taqiyuddin. Bisnis plan yang akan kami jalankan berupa lilin aromaterapi dengan pemanfaatan minyak jelantah. Nama produk kami itu sendiri adalah Candlelight, yang nanti akan kami jelaskan apa makna dari nama dan logonya itu sendiri. Sebelumnya kita masuk terlebih dahulu ke dalam latar belakangnya, sebelum kita masuk ke ide bisnis apa yang akan saya jalankan. Nah, seperti yang kita tahu, minyak jelantah itu merupakan minyak goreng sisa atau bekas yang dipakai untuk menggoreng biasanya pada orang-orang di rumah. Nah, jelantah itu merupakan minyak dari sisa hasil penggorengan yang telah digunakan berulang-ulang kali. Tentunya tidak jarang ya kita temui terutama di rumah kita sendiri. Seringkali kita menggunakan minyak itu lebih dari sekali sampai dia berubah warnanya menjadi hitam. Nah, penggunaan minyak jelantah ini secara berulang tentunya akan mempengaruhi mutu dan nilai gizi bahan pangan yang digoreng, serta dapat berdampak pada kesehatan kita. Penggunaan minyak jelantah itu dapat menyebabkan gangguan kesehatan antara lain terdapatnya kerusakan di usus halus, pembuluh darah, jantung, dan juga hati. Nah, kerusakan beberapa organ tubuh karena minyak jelantah ini sudah teroksidasi asam lemak tak jenuh yang membentuk radikal bebas. Dampak dari limbah minyak jelantah itu sendiri bisa kita lihat pada gambar. Minyak jelantah yang mengapung di air itu dia akan menghalangi sinar matahari sehingga tumbuhan di dalam air tidak dapat berfotosintesis. Oksigen di perairan pun menurun dan mengancam kehidupan biota air. Selanjutnya, dampak selanjutnya yang kita rasakan ketika minyak jelantah itu dibuang di tanah, dia akan menyebabkan pencemaran karena sulit diurai mikroorganisme tanah dan menutup pori-pori tanah yang berdampak pada kesuburan tanah sendiri. Manfaat apa sih yang kita dapat ketika kita mendaur ulang limbah minyak jelantah? Yang pertama, kita dapat mengurangi pembuangan limbah rumah tangga, dan selanjutnya kita dapat memecah dan mencegah dan mengurangi pencemaran lingkungan, dan tentunya ketika kita mendaur ulang, kita akan menghasilkan barang dari daur ulang yang bernilai ekonomis. Nah, kita masuk ke dalam ide bisnis apa yang akan saya jalankan ketika kita menemukan masalah dari minyak jelantah itu. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, dari masalah minyak jelantah tadi, kami akan memproduksi lilin aromaterapi dari minyak jelantah. Lilin itu sendiri menjadi salah satu alat yang dapat memenuhi kebutuhan manusia. Lilin tidak hanya berperan untuk menjadi alat penerang di saat tidak ada listrik, tetapi lilin juga dapat menjadi dekorasi rumah dan menjadi alat yang berguna untuk membantu dalam proses terapi dan dapat mendukung gaya hidup sehat yang menggunakannya. Pada zaman sekarang, lilin memiliki fungsi tambahan nih, dengan diracik oleh wangian saat menyala akan menyebarkan aroma harum itu ke seluruh ruangan. Manfaat dari lilin aromaterapi ini sendiri, yang pertama yaitu kita dapat mengatasi insomnia, selanjutnya mengatasi tekanan dan nyeri pada otot, mengatasi alergi dan infeksi, mengurangi stres, dan juga mempertahankan konsentrasi. Hal apa sih yang mendorong kami untuk beride bisnis lilin aromaterapi dari minyak jelantah ini? Yang pertama, pemanfaatan kembali limbah jelantah ini akan bermanfaat untuk mengurangi dampak negatif dari limbah jelantah, misalnya pembuatan lilin aromaterapi dari minyak jelantah.
Selanjutnya, pemanfaatan limbah minyak jelantah sebagai lilin aromaterapi dapat digunakan untuk menekan pencemaran lingkungan akibat limbah rumah tangga. Dan yang terakhir, lilin dapat digunakan sebagai sumber penerang, dekorasi, dan media aromaterapi. Potensi minyak jelantah untuk bahan baku lilin aromaterapi ini, pada dasarnya bahan baku untuk pembuatan lilin ini yaitu minyak atau lemak, sedangkan secara umum bahan yang digunakan orang-orang ketika membuat lilin aromaterapi itu antara lain parafin, asam stearat, lilin lebah, lilin kedelai, lilin minyak kelapa, dan lilin batang. Nah, pada pembuatan lilin aromaterapi ini ada tambahan minyak esensial di akhirnya sebelum lilin ini memadat. Nah, minyak jelantah sendiri itu bisa dicampurkan lemak dalam pembuatan lilin padat. Jadi, bisa digunakan campuran 1:1 antara minyak jelantah dan parafin seperti yang sudah kita jelaskan tadi. Nah, sebelum digunakan, kita bisa melakukan pra-treatment minyak jelantah untuk menghilangkan baunya, seperti merendam minyak tersebut dengan ampas tebu. Bisa juga dilakukan teknik infus oil pada minyak jelantah dengan bahan alami seperti kulit jeruk, batang sereh, lavender kuning, dan lain sebagainya. Selanjutnya kita masuk ke dalam proses pembuatan dari lilin aromaterapi minyak jelantah itu sendiri. Alat yang kami gunakan, yang pertama yaitu ada panci, sumbu lilin, holder sumbu lilin, sendok, gelas kaca sebagai penampung lilinnya tadi, dan yang terakhir ada pelekat sumbunya. Bahannya itu sendiri tentunya yang wajib yaitu minyak jelantah, lilin putih, krayon bekas, dan bahan pewangi berupa essential oil. Cara pembuatannya terbilang cukup mudah. Yang pertama, kita perlu masukkan minyak jelantah itu ke dalam panci, lalu kita panaskan sebentar di atas kompor sambil sesekali kita aduk. Setelah minyak itu dia cair dan panas, masukkan bubuk lilin ke dalam panci dan aduk merata lilin tersebut. Nah, setelah masuk lilin putih tadi, masukkan krayon bekas ke dalam panci dan tunggu hingga krayon meleleh dan menyatu dengan minyak. Kemudian tuang beberapa tetes aromaterapi berupa essential oil tadi ke dalam panci sampai aromanya tercium. Lalu aduk sebentar sampai tercampur rata. Setelah itu matikan kompor. Langkah selanjutnya yaitu masukkan sumbu di tengah-tengah gelas dan tuangkan cairan lilin ke dalam gelasnya. Dan yang terakhir, kita tinggal menunggu hingga padat sehingga kita siap gunakan. Besarnya peluang bisnis lilin aromaterapi ini, melihat besarnya peluang pasar yang ada, di mana sekarang banyak sekali masyarakat, terutama wanita yang peduli akan kesehatan, serta gaya hidup yang praktis, maka kesehatan merupakan salah satu hal terpenting yang tidak dapat terlepas, apalagi dengan pengaruh sosial media. Makna dari logo desain kami, dari logo produk kami, arti candlelight itu sendiri berarti lilin yang dapat memberikan cahaya. Tidak hanya cahaya yang dapat dipancarkannya, namun juga aroma yang membuat siapapun yang ada di sekitarnya itu menjadi tenang, nyaman, dan rileks. Sedikit menjelaskan makna dari logo desain kami. Pada ikon garis yang mengelilingi wadah, berarti aroma yang menyebar yang dikeluarkan oleh lilin ketika lilin itu dihidupkan. Selanjutnya, pada pemilihan font, itu terlihat formal dan tidak bergaya berlebihan, sehingga dapat mempertegas nama produk kami. Nah, di sini teman-teman lihat, pada ikon api ini bukan sembarangan ikon saja, dia ada makna tersendiri yaitu berupa huruf C dan L, yang artinya yaitu candlelight, arti dari nama produk kami. Desain kemasan yang kami gunakan berupa kubus dengan adanya rongga lingkaran sebagai peletakan dari gelas lilin aromaterapinya itu, sehingga
Gelas kaca dari produk itu akan aman dari benturan karena terhindar dari guncangan saat proses pengiriman. Kami juga menggunakan warna-warna yang menunjukkan aroma apa yang dibeli oleh konsumen. Seperti pada contoh gambar tersebut, warna coklat berarti produk memiliki aroma kopi dan lain sebagainya. Aroma yang lain juga ada warna tersendirinya di packagingnya itu sendiri. Target pasar yang kami uh, ingin capai yaitu remaja ke atas usia 15-40 tahun, karena mereka cenderung memiliki kepedulian terhadap diri sendiri, terutama terhadap kesehatan mentalnya. Selain itu, kebanyakan dari mereka membeli produk kami itu sebagai sebuah hadiah yang diberikannya kepada seseorang yang mereka sayangi. Terus harga yang kami tawarkan itu tidak terlalu tinggi karena bahan yang kami gunakan juga merupakan daur ulang dari minyak jelantah, yaitu dengan harga 55.000 dengan produk dan kemasan yang tentunya premium. Rencana anggaran biaya yang kami rencanakan yaitu ada berupa panci yang berjumlah 1 knit dengan harga satuannya 62.000 dan yang lain sebagainya bisa teman-teman lihat pada rencana anggaran biaya yang sudah kami paparkan. Selanjutnya, jika teman-teman ada hal yang ingin ditanyakan, bisa langsung hubungi nomor di atas dan bisa juga kunjungi Instagram kami yaitu likehandle28. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.